selamat untuk menjalani hari ini. Tapi sebelum itu, maka baiknya kita mendengarkan sedikit kebenaran dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Sebelum itu, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang besar, kuasa-Mu yang melimpah, sehingga kami dapat bangun dengan sehat, kuat, dan siap untuk menjalani hari ini. Sebentar kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di hari ini Tuhan. Tapi sebelum itu kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi judul dari renungan yang akan saya sampaikan ini adalah Are You Okay? Ayat yang akan saya bacakan sebagai pedoman dari renungan hari ini ada di 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Halo, apa kabar? Sering dengar pertanyaan itu? Tentu saja. Apa sih yang biasa kita katakan buat jawab pertanyaan itu? Apa baik-baik aja atau luar biasa? Coba renungin sebentar. Apa benar keadaanmu itu saat menjawab pertanyaan itu memang sedang baik saja atau luar biasa? Ataukah kita cuma sekedar latah aja menjawab demikian? Jangan-jangan mungkin secara nggak sadar kita sebetulnya sedang terjebak dalam kepura-puraan dengan harapan agar nggak ada orang yang tahu tentang keadaan kita sebenarnya gimana. Ya memang keadaan dunia itu akhir-akhir ini sering memaksa kita untuk jaim alias jaga image. Kita dipojokin, bahkan dituntut untuk selalu terlihat baik-baik aja. Dengan begitu, kita juga terpaksa untuk menutup-nutupi perasaan kita yang sebenarnya. Kelelahan, kesedihan, kesendirian kita pun gak ada orang yang tahu. Yang mereka lihat itu cuma hal-hal yang kita tampilkan aja. Misalnya keceriaan kita, kemandirian, bahkan kekuatan kita. Gak sedikit dari kita sebenarnya sudah lelah dan ingin untuk berhenti berpura-pura. Tapi bagaimana ya supaya kita itu bisa benar-benar memiliki keadaan yang baik dan luar biasa? Bagaimana supaya kita bukannya cuma sekedar hidup untuk berusaha melihat baik-baik aja? Berusaha terlihat baik-baik aja. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan adalah jujur dan terbuka kepada Tuhan. Tuhan itu gak peduli dengan topeng yang kita tampilkan. Karena yang Ia lihat adalah hati kita. Tuhan ingin kondisi kita itu baik di luar maupun di dalam. Karena itulah Dia mengajak kita untuk datang kepadanya. Siapakah yang Ia ajak? Bukan yang kuat atau yang gagah, tetapi yang letih, yang lesu dan berbeban berat. Ia ingin untuk kita jujur kepada Dia. Karena ketika kita jujur, barulah Ia bisa memberikan kelegaan kepada kita. Berhentilah bersembunyi di balik jawaban baik-baik aja atau luar biasa itu. Kita harus mulai datang kepadanya, karena Dia itu sedang menantikan kita. Keterbukaan terhadap Bapa yang ada di surga itu adalah gaya hidup yang selalu Tuhan Yesus terapkan dalam kehidupan pribadi maupun pelayanannya yang sudah terjadi di dunia pada masa lalu. Ia mengerti benar kalau telinga Bapa di surga itu gak kurang panjang untuk mendengar setiap seruan dan doa. Dia juga tahu kalau tangan Bapa gak kurang panjang buat menyelamatkan dia. Oleh sebab itulah Tuhan Yesus itu berseru kepada Bapa. Dan benar saja, saat Tuhan Yesus mengalami ketakutan yang begitu besar dan luar biasa, Dia berseru kepada Bapanya. Bapa langsung mengutus seorang malaikat untuk memberinya kekuatan.
Nah, daripada kita menghabiskan waktu untuk meratapi nasib, memakai topeng, berpura-pura, ayo kita ikuti teladan Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan lewat doa, tersungkurlah di hadapannya sambil berseru memohon kekuatannya. Kita harus yakin bahwa Bapa itu sudah siap mengirimkan malaikatnya untuk memberikan kita kekuatan begitu kita meminta. Dengan begitu kita bisa diberikan kelegaan yang sempurna. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada renungan hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita berhari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kuasa-Mu yang besar kami dapat membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya apapun yang kami baca dan kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Yang sebentar kami akan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami baik di sekolah maupun aktivitas lainnya Tuhan. Kiranya Engkau lancarkan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Jadikan kami terang dan garam dimanapun kami berada. Haleluya. Amin.